Apakah rambutmu disemir atau tidak? Apakah alismu ditato apa bukan? Dijahit atau disulam? Apa di bordel? Apakah bajumu rok mini? Apa rok midi? Apa rok boleh pinjam? Dia nggak ngerti. Yang dia rindukan, apakah kita sudah berubah? Terlalu lama kamu hidup dalam dosa. KTP Kristen, Baptis, Jemaat Pantai Kosta, GPDI Cianjur, pendetanya Awan Datu, membangga-banggakan. Nah, ketua MD di Jawa Tengah, saya terusin dulu ya. Waktu besok saya mau pulang, dia jemput saya di hotel, lalu dia ngomong begini sama saya. Om lupa sama saya ya? Enggak kan, kamu ketua MD, saya tahu. Seluruh Indonesia tahu siapa kamu. Tapi om lupa kan sama saya? Saya ini murid om. Angkatan ke-29 di BJ. Oh ya? Saya mulai ingat-ingat, lupa. Itu bagusnya saya tuh suka lupa. Dia bilang, om ingat gak kalau om habis ngajar minta dipijit sama saya? Kalau malam suka dipijit, saya yang pijit tuh om. Sama si ini, sama si ini. Sekarang jadi ketua MD. Jadi mijit saya bisa jadi ketua MD. Haleluya. Lalu ceritakan bagaimana kamu bisa sukses, bisa berhasil. Cerita. Begini om, dulu saya habis praktek 2 tahun, saya coba-coba buka satu kebaktian di kota Semarang, di satu gang. Aduh om, dilempar batu, aduh. Besoknya saya naik ke genteng, saya bikin betul genteng. Rumah dibikin kebaktian. Satu kali kami bedstone, om, sejengkal dari muka saya waktu sembahyang. Itu batu besar sekali. Jatuh dari atas. Memang orang naik ke atas, dia jatuhkan, mau bunuh. Sampai saya kagetnya luar biasa. Buk, di depan saya. Satu jengkal. Hidung saya rasa itu angin. Wut. Mungkin sudah diarah sama dia. Itu orang, sama orang jahat. Pas kepalanya. Tapi kan hamba Tuhan, dibelokin sama Tuhan. Shoot. Lalu, wah saya bilang ini bahaya, tidak bisa diteruskan. Saya cepat-cepat sebelum disuruh tutup, minta tanah sama pemerintah. Pemerintah kasih tanah. Di gang juga, 200 meter kosong. Dia bibilintik lah, pakai bambu dulu, bangun sedikit asal. Bikin kebaktian. Mula-mula 5, 10, 15, 20, 30, terus 100. Karena setia dia 110, 120, jemaat sendiri. Nggak nyuri dari orang. Satu kali ada orang GKI. Yang kita suka hina-hina, GPDI udah deket pintu sorga. GKI masih deket pintu supermarket. Rohani GPDI sudah tinggi. GKI nggak tahu soal pelajaran. Kita punya Roh Kudus, GKI nggak punya Roh Kudus. Kita jadi sombong rohani. Dia ikut kebaktian. Karena di Semarang panas, goyang-goyang, aduh panas. Habis kebaktian dia bilang, Pak Pendeta, kita pindah saja. Wah, tidak ada lagi waktu Pak saya nih. Tapi saya kepanasan. Mula-mula dia sumbang AC, pasang AC. Nyumbang PLN. Dia sendiri, orang GKI. Wah,
Tapi dia lihat itu jemaat tambah terus. Sampai di luar-luar. Yang di dalam biasa tenang, yang di luar begini. Kasihan. Pak, harus pindah Pak. Dia tidak kebaktian tiap minggu. Dia orang GKI, majelis. Kita beli tanah yang lebih besar. Ya Pak, bagaimana tanah lebih besar? Saya nggak ada duit. Jangan takut. Kita bangun saja. Karena dia perusahaan konstruksi baja, dia yang bangun konstruksi bajanya semua sampai selesai. Mungkin 4-5 kali lebih besar dari yang pertama. Ini Pak, Bapak Gembala kan. Dia nggak kebaktian. Dia GKI kan. Kita GPDI. Dilayani terus. Tambah lagi. Tambah. Jemaat penuh. Udah penuh sampai keluar lagi. Sudah pakai AC. Datang dia waktu Natal. Aduh Pak, harus diperbesar. Bobol itu di mimbar belakang. Kalau kita bobol langsung jalan. Bobol, tambah lagi 10 meter. Dia yang bangun selesaikan. Sendiri. Sekarang dia pindah gerejanya ke Sidang Jemaat Allah. Isa Al-Masih. Tapi dia tetap kalau Natal atau Paskah dia suka ikut kebaktian. Satu kali istrinya datang. Habis kebaktian sama suaminya, istrinya ngomong sama pendeta ini, Pak, suami saya diapakno. Diapakan sama Bapak. Dia kopet Pak. Medit skakar pelit. Saya nih istrinya saya tahu kualitas suami saya. Kalau mau keluar duit dari dompet malah sobek duitnya. Karena kopetnya duit keluar. Kalau kolektor aduh dipilih. Jangan yang gede-gede nolnya, jangan terlalu banyak. 01 aja udah kebanyakan, 02. Itu suami saya Pak, sama Bapak diapakan. Saya tidak apa-apakan, kan ibu tahu saya nggak kenal sama dia. Maka saya kasih nama tahun 2015 itu tahun Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara kita. Tadi bersaksi dapat yang 100.000 aja udah senang. Ini lebih hampir 1 miliar dia dapat. Jemaat bukan jemaat dia. Anggota GKI. Tapi dia sudah bertahun-tahun pelit. Bertahun-tahun kopet. Kawin sama istri. Kolek sama kopet. Kalau bisa 2.000 aja cukup. Kalau ada 2 kali korban, gunting duitnya. Sebelah untuk pertama, sebelah untuk kedua. Tapi heran ketika Tuhan bilang, sudah cukup lama. Secara hatinya. Pergi ke utara. Dia jadi orang yang suka memberi. Ini kejadian benar, saya baru lihat orangnya. Saya baru ketemu pendetanya. Lebih pendek dari saya, tapi lebih berat badannya dari saya. 100 lebih. Jadi ketika saya bilang, saya tidak bisa makan sebelum jam 11. Dia susah. Dia jemput saya jam 10 di airport. Ayo kita makan soto dulu Pak. Saya mesti tunggu jam 11. Tapi dia bawa mobil-mobil. Terus, Pak, kita makan dulu. Saya harus jam 11. Begini Pak, nanti jam 11 yang utamanya. Sekarang icip-icip dulu. Bukan saya yang lapar, dia yang kelaparan. Jadi saya bilang, oh Tuhan tuh sayang sama orang yang menyayangi dia. Apa saudara masih berkeliling di pegunungan dosa?
Sudah jadi Pantekosta berapa tahun? Oh, sudah melayani perjamuan kudus. Tapi kebiasaan lama, kebiasaan daging, kebiasaan di Mesir belum hilang. Muter terus. 40 tahun muter terus. Nggak berubah-berubah, muter. Makanya Natal sama. Malam kudus sunyi senyap. Di Semarang ada yang bikin Natal di gereja Pantekosta lama, 4 tingkat, gedenya luar biasa. Baru pertama saya lihat gereja Pantekosta di Indonesia pakai tangga berjalan. Cukup jauh ke atas, dari ke atas tuh belum gereja, naik lagi. Naik lagi baru gereja. Naik lagi tingkat 3 balkon, naik lagi pakai tangga berjalan sampai di tingkat 4 untuk anak sekolah minggu. Dulu hamba Tuhan yang dulu Om Lumendong, susahnya luar biasa. Dulu orang Israel dijajah oleh dosa, susahnya luar biasa. Tapi begitu keluar dibebaskan, Tuhan janji tanah yang berkelimpahan air susu dan air madu. Jadi saya mau ilustrasi dulu cerita. Jadi begini saudara. Kita ini dibentuk oleh orang yang kita bergaul. Kalau saudara bergaul dengan orang dunia, dia nggak keberatan saudara Kristen. Dia nggak keberatan saudara anak Tuhan. Dia nggak keberatan saudara ke gereja. Asa habis gereja, ayo balik ke sini. Banyak orang Kristen kalau ke gereja sama seperti makan narkoba. Aduh kita lagi pusing dulu, kita ke koyoyo, kita ke pendeta. Nanti dia khotbah, siapa tahu saya pulang, aduh ada rasa enak. Habis didoakan, rasa sehat, rasa sembuh. Ayo kita ketemu dengan firman Allah. Ayo kita isap itu firman Allah. Kayak mau ngisap itu, mau ngisap narkoba. Aduh firman Tuhan sedap. Habis pengaruh firman, seperti tadi lagi, muter lagi di gunung susah, muter lagi di gunung percobaan, muter lagi di gunung persoalan. Yang ngomongin orang tetap ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang tetap ngejelek-jelekin orang. Billy Graham bilang begini, siswa catat, Billy Graham bilang begini. Untuk setiap satu orang Kristen yang bisa bawa orang lain kenal kepada Yesus melalui tingkah lakunya, melalui bahasanya, melalui perkataannya, melalui janji-janjinya tidak meleset, melalui kesopanannya. Untuk setiap orang Kristen, satu orang Kristen yang begitu, ada 1000 orang Kristen yang cuma bisa ngomong, Yesus ajaib, Yesus heran, dia juru selamat, dia pelepas dosa, dia melepaskan kita dari segala dosa, dia pelepas hebat, dia luar biasa. Tapi nggak ada satu orang yang dia bawa kepada Tuhan. Patutkah tanganku kosong ketemu dengan Tuhan? Tiada satu yang kutolong
bawa di kaki Tuhan.